Pelakuku, biarlah Tuhan silakan kau meluruskan jalanku. Hari ini Tuhan, Roh Kudus kau berikan roh hikmat dan wahyu. Turun kau bukakan ya Tuhan. Pengurapan ini turun tengah-tengah kami. Tuhan, aku berdoa kau beri kapan. Lihat apa yang Tuhan sedang sediakan di depan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, bawa. Yes. Dia sedang bergerak, bekerja. Dia sedang berjalan, saya lihat dia berjalan. Terus. Dia mampukan, buka suaranya. Terima dalam nama Yesus. Yang haus. Minum, kata Tuhan, minum. Dari rohnya, yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jesus. Terima. Yes. Terus. Roh Kudus. Yes. Terus lebih lagi dari yang biasa. Jangan tahan. Lepas. Jangan ikut-ikut. Kalau gini baru ada Roh Kudus. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Itu Roh Kudus. Itu tidak ada dasar Alkitab. Itu bisa dipalsukan oleh setan. Semua karunia yang baik dari Allah. Yang tidak baik dari setan. Yang palsu dari setan. Yang tidak murni berdasarkan firman Tuhan dari setan. Jika orang ini Roh Kudus. Tanya dia, tontonnya kitab suci di mana? Ini bukan karunia yang baik. Ini karunia kopi yang tidak bertanggung jawab. Puji Tuhan. Bagaimana cara supaya dipenuhi Roh Kudus? Berarti taat sepenuhnya kepada Roh Kudus. Apa artinya penuh Roh Kudus? Apa artinya taat sepenuhnya Roh Kudus? Yaitu the total life of our spiritual soul totally submit under the guidance of Holy Spirit. Roh Kudus selalu memimpin kita seperti ibu yang penuh cinta kasih memimpin bayinya. Jangan salah, jangan jatuh, jangan kepleset, jangan kena pisau, jangan ditikam oleh serigala. Ibu yang sangat teliti menjaga anak, itulah Roh Kudus. Roh Kudus dijadikan parakletos, yaitu yang mengelilingi kita, yang mendampingi kita, yang menaungi kita, yang mengikuti kita, yang memimpin kita, yang topang kita. Dari bawah menopang, dari atas mengurap, dari pinggir mendamping, dari depan memimpin, dari belakang mengikuti. Sehingga kita ada Roh Kudus, kita dipelihara oleh Tuhan dan kita dijaga oleh Dia. Itu sebab puji Tuhan orang Kristen ada Roh Kudus. Jangan ikut-ikut, kalau gini baru ada Roh Kudus. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Itu Roh Kudus. Itu tidak ada dasar Alkitab. Itu bisa dipalsukan oleh setan. Tapi yang ada Roh Kudus pasti ada dua hal. Dia suka kebenaran Tuhan. Dan kedua, dia suka hidup suci. Dan dia akhirnya akan memuliakan Kristus. Ini semua adalah ajaran Roh Kudus yang paling sejati. Bagaimana saya tahu saya sudah dilahirkan baru. Orang yang dilahirkan baru itu adalah pertama, engkau pernah ingat, engkau pernah bertobat, meninggalkan dosa, dengar firman dan menerima Yesus yang mati bagi engkau menjadi juru selamatmu. Kalau pernah mengalami ini, engkau adalah orang yang diselamatkan. Lalu setelah engkau menerima Dia, engkau berdoa minta pengampunan dosa dan penyucian hati. Lalu engkau nangis untuk dosamu. Akhirnya Tuhan memberkati engkau. Ketiga, setelah engkau mendengar Injil, taat, minta. Ketiga, engkau ingin membaca kitab suci, ingin bergaul, bersekutu dengan Dia, ingin mendengarkan firman Tuhan yang suci dan yang berkuasa. Dan inginan kepada firman, ini tanda ketiga. Keempat, engkau suka hidup dalam kesucian karena dorongan jangan berdosa lagi. Nah, ini tanda keempat, engkau diselamatkan. Tanda kelima, engkau mulai gelisah tentang orang, famili, saudara, engkau punya kawan dan relasi engkau yang belum Kristen kalau masuk neraka bagaimana? Karena engkau begitu ketakutan mereka dibuang oleh Tuhan.
engkau suka menginjili, ini tanda kelima engkau sudah diselamatkan. Bagaimana mengajarkan, memperkenalkan Roh Kudus kepada anak-anak. Bilang sama anak-anak, engkau kalau menghirup udara yang bersih, engkau rasa segar sekali. Itulah sama seperti kalau engkau taat Roh Kudus dan menerima udara atau roh yang suci dari Tuhan, engkau rohaninya kuat. Dan ini penghembusan, memberikan pengertian tentang Roh Kudus. Kalau semua karunia yang baik dari Allah, bagaimana setan bisa menjanjikan karunia dan sungguh-sungguh terjadi yang dijanji? Semua karunia yang baik dari Allah, yang tidak baik dari setan, yang palsu dari setan, yang tidak murni berdasarkan firman Tuhan dari setan. Jika orang ini Roh Kudus, tanya dia, contohnya kitab suci di mana? Ini bukan karunia yang baik, ini karunia kopi yang tidak bertanggung jawab. Adakah Paulus gini-gini? Ada tidak? Adakah Petrus jatuh terpelanting lalu mukanya tidak sadar, matanya tutup? Ada perempuan yang jatuh di dalam turun to blessing sampai roknya terbuka, kelihatan celana dalam. Saya kira Roh Kudus tidak mengerjakan hal ini. Roh Kudus tidak mentidurkan rohani kita. Roh Kudus tidak membiuskan semangat kita. Dan Roh Kudus tidak membiarkan anak perempuan perawan jatuh, roknya terbuka, kelihatan celana dalam. Itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus membangunkan otak kita. Roh Kudus menjernihkan ingatan kita. Roh Kudus menyegarkan rasio kita. Dan kita akan hidup tertib, hidup baik-baik, hidup suci. Itu anugerah yang baik. Karena istilah dari itu Yakobus, karunia yang baik dari Allah. Jadi baik itu harus dimengerti. Jangan campur dengan karunia yang tidak baik. Karunia terbesar untuk gereja adalah Roh Kudus. Namun saya mendengar pengajaran bahwa yang mampukan seorang untuk bertobat dan meresponsi keselamatan adalah Roh Kudus. Padahal Roh Kudus baru turun setelah Kristus naik ke surga. Lalu bagaimana para murid-murid dapat meresponi keselamatan tanpa Roh Kudus? Bukankah Roh Kudus belum datang? Bagaimana juga orang-orang percaya di perjanjian lama? Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus bekerja sama di perjanjian baru, tetapi tidak sendiri wujud di dalam satu masyarakat orang beriman. Sehingga di dalam perjanjian lama, Roh Kudus turun kepada satu orang untuk satu tugas tertentu. Selesai tugas ditarik kembali, orang itu menjadi orang biasa. Roh Kudus menghembuskan firman, Nabi bernubuat. Sesudah itu, Nabi itu kalau tidak hidup suci, Roh Kudus kembali ke Tuhan. Itu sebab Daud berdoa di dalam Mazmur 51. Jangan terima kembali rohmu daripadaku. Dia tahu dia tidak bisa terus menerima Roh Kudus. Maka dia takut kalau dia berdosa ditarik lagi kembali. Jangan menarik Roh Kudus daripadaku. Tapi di perjanjian baru lain. Yesus berkata, aku akan kirim roh. Roh kebenaran akan beserta dengan engkau sampai selama-lamanya. Will forever and ever indwelling in your heart. Roh Kudus akan berdiam di dalam hatimu sampai selama-lamanya. Sehingga perjanjian lama tetap ada pekerjaan Roh Kudus, tetapi tidak wujud bersama mereka selama-lamanya. Lain sama perjanjian baru. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah perjanjian lama sudah ada orang merasakan itu, tapi tidak bisa memiliki. Maka Tuhan berjanji satu hari roh akan berada dengan kamu sampai selama-lamanya. Maka di dalam itu Kisah Para Rasul pasal 28, engkau bertobat, meninggalkan dosamu, beri dirimu dibaptiskan untuk mendapat pengampunan dan menerima roh yang dijanjikan. Lalu sesudah itu perjanjian baru ada pekerjaan Roh Kudus yang terus menolong orang menerima Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian lama orang-orang pernah menerima Roh Kudus dan mereka juga diselamatkan. Bagaimana kita membedakan suara hati rohani dan kudus dan suara Roh Kudus? Apa hati nurani sama dengan suara hati Roh Kudus? Hal ini saya tidak menjawab sekarang. Karena saya sudah pernah bikin seminar suara hati nurani, suara Roh Kudus, dan suara setan. Buku itu mungkin masih bisa dibeli di toko buku dari KRI. Bacalah. Tak ada satu pendeta di seluruh dunia memberikan ceramah membedakan tiga suara ini lebih teliti
daripada pelayanan saya itu. Mengapa karunia Roh Kudus diberi secara universal? Bukannya Roh Kudus dan anugerahnya dikenan kepada orang Kristen, dan bagaimana manusia mengerti karunia itu berasal dari Roh Kudus, namun dirinya bukan Kristen, belum mengenal Allah. Orang belum mengenal Allah tetap ciptaan Allah. Orang tidak mengenal Allah, sehatnya dari Allah, gantengnya, cantiknya dari Allah, pintarnya dari Allah, pengetahuannya dari Allah. Cuma dia belum mengenal Allah, maka dia harus diinjili, harus kembali kepada Tuhan seperti anak terhilang. Patong, saya mau tanya, tadi Patong menyebutkan bahwa Yesus Kristus ada titik kontak antara dunia yang tidak kelihatan, yang kelihatan, antara kekekalan dan kesementaraan. Apakah itu maksudnya lewat kelahiran baru setiap orang percaya? Mohon penjelasan bagaimana mengerti prinsip ini agar memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Waktu Yesus lahir, perkali yang kekal sama yang sementara, ada titik kontak. Karena Yesus adalah Allah menjadi manusia. Di dalam diri Yesus, Allah dan manusia bertemu. Di dalam diri Yesus, dia yang mencipta bersalut dengan daging yang dicipta. Dan firman menjadi daging. Dia boleh hidup di tengah-tengah manusia di dalam dunia ciptaan. Itu namanya titik kontak antara yang mencipta dan yang dicipta. Tetapi di dalam diri engkau, bagaimana mengkontak Tuhan Allah? Harus melalui Yesus Kristus. Melalui keselamatan, melalui pengampunan, melalui hidup baru di dalam Kristus. New creation. Dan engkau sekarang boleh kontak sama dia. Berarti sisa satu ya. Puji Tuhan hari ini meskipun kita waktunya kurang, tapi bisa selesaikan semua pertanyaan yang sangat-sangat bermutu. Roh Kudus memberikan karunia untuk membangun gereja. Gereja yang mana? Gereja cuma satu. Semua gereja itu adalah golongan-golongan yang memakai nama gereja. Yang memakai nama gereja, ada yang betul-betul gereja, ada yang bukan gereja. Jangan kira ada pelang gereja apa-apa, lalu saya anggap itu gereja. Saya mau lihat kepercayaannya, saya melihat iman mereka. Kalau di luar tulis gereja, di dalamnya hidup kotor, najis, itu adalah pemalsuan gereja. Pengerjaan terhadap gereja. Ada memperalat gereja untuk melakukan kejahatan. Saya tidak ngaku. Saya juga tidak mau bersekutu, tidak mau panggil mereka untuk sama-sama berbakti. Karena saya tidak tahu mereka gereja tidak. Jadi gereja mana yang diberikan Roh Kudus untuk kita melayani bersama dan membangun di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja yang sejati. Engkau bicara sama orang, namanya anggota gereja. Tapi waktu bicara tentang Allah, dia tentang. Bicara tentang Kristus, dia kutuk. Engkau hatinya mengatakan, I cannot communicate with this man. This person is not a true Christian. No union between me and him. Tidak ada kemungkinan bersatu, tidak ada kemungkinan sepaham. Maka artinya adalah orang palsu yang meniru menjadi seperti Kristen. Alkitab mengatakan, setan pun bisa memalsukan diri menjadi malaikat yang terang. Berarti kemunafikan, kepura-puraan sudah terjadi di dalam segala bidang rohani. Itu sebuah gereja yang mana? Gereja yang sejati. Di dalam Calvin ada kalimat invisible church dan juga ada kalimat visible church. Yang disebut gereja yang tidak kelihatan. Itu ada gereja segala zaman, segala bangsa yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi kalau ada gereja yang sudah bangun gedung besar, pelangnya besar, tapi dalamnya tidak ada iman sejati, itu bukan gereja. Itu adalah masyarakat agama yang memperalat nama gereja untuk memalsukan sebagai anak Tuhan. Jangan percaya kepada dia. Apakah karunia mengajar dari Roh Kudus ini ada di dalam gereja-gereja ini? Di gereja ini saya tidak usah katakan. Saya minta saudara cocokkan yang kita khotbahkan dengan yang catat dalam kitab suci. Kalau setia, kalau sungguh-sungguh, engkau boleh dengar terus. Engkau boleh berbakti di sini terus. Tapi kalau engkau merasa ini semua menyeleweng, engkau tidak usah datang. Dan kami sendiri tidak berani khotbah di sini. Justru karena kami belajar, kami setia, dan kami sungguh-sungguh mengabdi firman Tuhan yang diwahyukan kepada kita. Maka kami berani menulis, ini gereja reform, injili. Itulah sebab, mari kita bisa membedakan yang benar daripada yang salah.